Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3714-3716 Penatua Sun juga memperhatikan saat ini bahwa setengah dari selusin pembudidaya iblis dibunuh oleh Chen Ping dalam sekejap mata. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa Chen Ping bertanya pada dirinya sendiri apakah dia adalah lawan dari biksu bermata satu. Lebih dari selusin pembudidaya iblis yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat dan kelima tidak memiliki perlawanan terhadap Chen Ping, seorang pembudidaya alam kesengsaraan tingkat ketiga. Itu sungguh keterlaluan. Mundur, biksu bermata satu itu merasakan suasana kacau di tubuhnya dan tahu bahwa dia terluka. Selain itu, adik laki-lakinya bukan tandingan Chen Ping. Jadi dia melambaikan tangannya dan mundur. Penatua Sun dan Chen Ping tidak mengejarnya. Prioritas utama mereka adalah melanjutkan perjalanan, bukan membunuh. Sekarang identitas Chen Ping telah terungkap. Mungkin ada lebih banyak orang yang menghalangi jalan sekarang. Penatua Sun harus mengirim Chen Ping ke istana Guanghan secepat mungkin. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Penatua Sun bertanya pada Chen Ping. Tidak apa-apa, ini hanya alam kesengsaraan tingkat keempat dan kelima. Itu tidak bisa menyakitiku, kata Chen Ping dengan tenang. Penatua Sun sedang mendengarkan kata-kata Chen Ping saat ini, tetapi dia bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang pamer. Sekarang dia juga mengerti mengapa Demon Sealing Alliance ingin menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk membunuh Chen Ping. Penatua Sun membawa Chen Ping kembali ke pesawat. Melihat biksu yang mati di pesawat itu, Penatua Sun sedikit mengernyit. Dia tidak tahu bahwa biksu ini dibunuh oleh Chen Ping. Tepat ketika Penatua Sun hendak mengajukan pertanyaan, Chen Ping memimpin dan berkata, orang ini mengetahui identitas saya dan ingin membunuh saya dan pergi ke aliansi penyegel iblis untuk menerima hadiah. Sayang sekali dia tidak punya kehidupan itu dan dibunuh olehku. Ketika Penatua Sun mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia melirik ke banyak biksu di pesawat itu dan berkata, semuanya, sebagai penumpang pavilion Wantong, saya akan pastikan keselamatanmu. Tetapi jika kamu berani naik pesawat, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang bertindak sembarangan. Penatua Sun juga memperingatkan semua orang untuk tidak menganggap serius nasihat Chen Ping. Pesawat itu mulai bergerak maju, tapi kali ini berjalan lancar, tidak ada yang mencegatnya. 2 hari penuh kemudian, pesawat itu akhirnya mencapai ujung wilayah selatan. Chen Ping melihat ada hamparan putih luas di bawah pesawat, dan di atas hamparan es dan salju yang luas ini, ada sebuah kota yang tidak terlalu besar. Tuan Chen, ini kota Nanju, artinya kita berada di ujung wilayah selatan. Pesawat kita mendarat di kota ini. Jika kita ingin pergi ke istana Guanghan, kita masih harus melewati kota dan naik ke atas, ke kedalaman Gunung Tianmo. Itu saja. Iklim di sini sangat dingin, dan kedalaman Gunung Tianmo lebih berbahaya daripada daerah pedalaman. Anda harus berhati-hati, tetapi istana Guanghan memiliki meja resepsionis di kota Nanjing. Setelah Anda mendaftar, Anda akan dituntun ke istana Guanghan, ini relatif lebih aman. Petik 2. Kami Pavilion Wantong juga memiliki cabang di sini. Jika Tuan Chen ada urusan, dia bisa pergi ke Pavilion Wantong kapan saja. Selama kami dapat membantu, kami tidak akan pernah berpangku tangan. Penatua Sun berkata kepada Chen Ping, lebih memperhatikannya saat ini. Seorang kultivator kecil tingkat ketiga di alam kesengsaraan dapat dengan mudah membunuh setengah dari selusin pembudidaya iblis tingkat keempat dan kelima di alam kesengsaraan. Kekuatan abnormal semacam ini pasti dapat mendukung kejeniusan di antara para jenius. Penatua Sun tahu bahwa jika Chen Ping besar nanti, dia pasti akan sangat menakutkan. Pada saat itu,
dia mungkin memiliki kekuatan absolut di surga dan dunia manusia, dan bahkan mungkin menjadi penguasa domain. Jika Anda bisa mencapai keabadian, itu akan lebih menakjubkan. Penatua Sun tahu bahwa Chen Ping adalah calon yang potensial, jadi berteman sekarang adalah pilihan terbaik. Terima kasih, Penatua Sun. Chen Ping mengangguk sedikit dan meminta maaf, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Sun, karena kita telah mencapai ujung wilayah selatan, di mana kita akan berakhir jika kita terus bergerak maju. Chen Ping tidak tahu, bukankah dunia para dewa dan manusia sama dengan dunia sekuler? Bentuknya bulat, jika terus berjalan sampai ujung Antartika, ia akan berputar-putar. Saya tidak tahu, tidak ada yang tahu di mana ujung wilayah selatan, karena selain wilayah tengah, ada penghalang di ujung 4 domain utama alam Tianren, Tenggara, Barat Laut, dan tidak bisa dilewati, menembus sama sekali, jadi tidak ada yang tahu. Saya mendengar bahwa pernah ada seorang guru besar yang telah mencapai alam keabadian. Dia tidak dapat memahami cara untuk menjadi abadi atau naik ke keabadian. Jadi dia ingin melintasi penghalang itu dan melihat apa yang berada di luar dunia surga dan umat manusia, tapi dia berakhir. Kematian telah hilang. Petik 2. Jadi selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang ingin melewati penghalang itu, dan tidak ada seorang pun yang ingin mengetahui apa yang ada di luar akhir. Penatua Sun menjelaskan sambil tersenyum. Ketika Chen Ping mendengar bahwa ujung alam surgawi adalah sebuah penghalang, dia tahu bahwa seluruh alam surgawi mungkin adalah dunia luar angkasa yang diciptakan oleh makhluk abadi tertentu. Anda harus tahu bahwa alam semesta, galaksi, ribuan dunia, 36 langit, begitu banyak dunia mungkin tidak lebih dari bidak catur di hadapan master sejati. Dia bisa menciptakan dunia yang tak terhitung jumlahnya sesuka hati, dan dia juga bisa menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya sesuka hati. Saat kekuatan Chen Ping bertambah, dia menemukan bahwa seluruh galaksi lebih rumit dari yang dia bayangkan. Chen Ping tidak tahu kekuatan seperti apa ayahnya sekarang. Tuan Chen, Anda tidak boleh mencoba mengujinya. Semua yang saya katakan adalah benar. Melihat keheningan Chen Ping, Penatua Sun mengira Chen Ping penasaran. Anda tahu, rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Jika Chen Ping benar-benar ingin pergi ke ujung wilayah selatan dan melewati penghalang, semuanya akan berakhir. Jangan khawatir, Penatua Sun, saya tidak akan cukup bodoh untuk mengujinya. Chen Ping tersenyum tipis. Saat Chen Ping dan Penatua Sun sedang berbicara, pesawat itu perlahan mendarat di alun-alun cabang Paviliun Wantong. Saat turun dari pesawat, Chen Ping melihat banyak biksu berkumpul di sini, kebanyakan dari mereka adalah biksu muda. Loteng ikonik Paviliun Wantong sangat menarik perhatian di kota perbatasan kecil ini, dan terlihat juga bahwa Paviliun Wantong memang memiliki sumber keuangan yang besar. Tuan Chen, karena Istana Guanghan mengadakan resepsi di kota Nanjing, dan semua orang tahu bahwa murid-murid Istana Guanghan semuanya secantik makhluk abadi, seluruh kota Nanjing menjadi jauh lebih hidup. Petik 2. Tentu saja kami Wantong Paviliun juga mendapat banyak manfaat dari ini. Di masa lalu, tidak banyak orang di kota Nanjing. Melihat para biksu yang terus lewat, Penatua Sun berkata dengan emosi. Chen Ping sedikit bingung, lalu mengapa Istana Guanghan mendirikan meja resepsionis dan secara khusus membawa orang ke Istana Guanghan. Apakah hanya untuk mencari pendamping Tao bagi murid luar Istana Guanghan? Meskipun dia bingung, Chen Ping tidak menjelaskan secara detail. Dia hanya datang untuk mengambil batu iblis surgawi. Dia bisa kembali setelah mendapatkan batu iblis surgawi. Adapun mengapa Istana Guanghan melakukan ini, Chen Ping tidak mau pikirkan lagi. Tepat setelah Chen Ping dan yang lainnya turun dari pesawat, beberapa orang yang mengenakan kostum Wantong Ge datang.
Elder Sun, terima kasih atas kerja keras Anda. Apakah kali ini berjalan dengan baik? Petik 2. Seorang murid Paviliun Wantong yang tinggi dan berkulit putih bertanya kepada Elder Sun dengan sangat sopan. Untungnya, meskipun ada sedikit gangguan, itu tidak masalah. Penatua Sun tersenyum sedikit, lalu melihat sekeliling dan berkata, mengapa saya merasa ada lebih banyak biksu di kota Nanjing? Mungkinkah istana Guanghan itu telah muncul lagi? Orang suci macam apa yang ada di sini untuk menarik orang? Bukan itu masalahnya. Istana Guanghan baru-baru ini menyebarkan berita bahwa tempat jatuhnya makhluk abadi ditemukan di daerah kutub. Namun, tempat itu sangat berbahaya, jadi Istana Guanghan berharap untuk menemukan beberapa pendamping Tao untuk murid luar, dan kemudian pergi menjelajah bersama. Petik 2. Tapi kali ini Istana Guanghan telah menyiapkan banyak ujian. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat memilih pendamping Tao untuk pergi ke daerah kutub, jadi itu menarik lebih banyak orang. Jika saya bukan penanggung jawab cabang Paviliun Wantong, saya juga ingin mencoba Istana Guanghan. Kata murid Paviliun Wantong dengan bercanda. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia melihat orang di depannya dengan hati-hati. Dia tidak menyangka bahwa orang ini masih sangat muda dan sebenarnya adalah orang yang bertanggung jawab atas cabang Paviliun Wantong. Tidak heran orang ini berani mengikuti Penatua Sun dan membuat lelucon seperti itu. Hahaha, Master Paviliun Qian, jangan biarkan adik-adikmu mendengar apa yang kamu katakan, jika tidak, suasana hatimu akan baik. Penatua Sun tertawa keras. Saya hanya bercanda. Penatua Sun tidak akan mengeluh, kan? Tanya Master Paviliun Qian sambil tersenyum. Kamu tidak bisa mengatakan dengan pasti. Jika kamu ingin menghentikan mulutku, kamu harus mengeluarkan darah. Penatua Sun bercanda bersama dengan Master Paviliun Qian. Elder Sun, karena kita sudah ada di sini, saya tidak akan mengganggu Anda. Saya akan bertanya di mana meja resepsionis Istana Guanghan berada. Petik 2. Chen Ping melihat bahwa Elder Sun sedang mengobrol dengan gembira dengan Master Paviliun Qian dan tidak mau membuang-buang waktu, jadi dia bertanya pada Penatua Sun. Elder Sun, siapa ini? Master Paviliun Qian memandang Chen Ping. Oh, ini Tuan Chen. Dialah yang optimis dengan penyakit Putri Penatua Xia. Penatua Sun segera memperkenalkan. Penatua Sun secara khusus berbicara tentang Putri Penatua Xia karena Master Paviliun Qian memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Xia. Paviliun Master Qian mampu menjadi penanggung jawab paviliun cabang di kota Nanjing pada usia yang begitu muda karena rekomendasi Penatua Xia. Meskipun kota Nanjing sangat terpencil pada saat itu, dia juga merupakan penguasa paviliun cabang bagi seorang pemuda. Ini adalah kesempatan yang tidak terbatas. Sekarang kemunculan Istana Guanghan telah membuat kota Nanjing makmur, penguasa Paviliun Qian juga telah bangkit di Paviliun Wantong, sekarang dia bisa bercanda dengan Penatua Sun. Apa, Putri Penatua Xia sudah sembuh? Petik 2. Tuan Paviliun Qian berkata dengan kaget. Baiklah, Tuan Chen menyembuhkannya, dan Lao Xia juga memberikan tanda kepada Tuan Chen. Penatua Sun mengangguk. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Sun, Master Paviliun Qian memandang Chen Ping dengan lebih hormat. Tuan Chen, nama keluarga saya Qian. Saya adalah penanggung jawab cabang Paviliun Wantong di sini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini, Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Kata Master Paviliun Qian dengan sangat sopan. Terima kasih, Master Paviliun Qian. Sekarang saya hanya ingin pergi ke meja resepsionis Istana Guanghan untuk mendaftar. Saya tidak tahu di mana meja resepsionisnya. Petik 2. Chen Ping hanya ingin segera pergi ke Istana Guanghan untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Jika identitasnya terungkap sepenuhnya, akan lebih sulit lagi di sini.
Master Pavilion Qian memberitahu Chen Ping lokasinya dan ingin membawa Chen Ping ke sana, tetapi Chen Ping langsung menolak. Chen Ping berencana mencari tempat terpencil untuk mengubah penampilannya. Akan merepotkan bagi Master Pavilion Qian untuk mengikutinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Sun dan Master Pavilion Qian, Chen Ping menemukan tempat tersembunyi dan mengubah penampilannya. Namun kali ini, Chen Ping tidak berubah menjadi paman berjanggut. Bagaimanapun, sebagian besar biksu yang pergi ke istana Guanghan adalah kaum muda. Jika Chen Ping berubah menjadi paman, dia akan terlalu mencolok. Chen Ping baru saja berubah menjadi pemuda biasa dan berjalan menuju area resepsionis istana Guanghan. Bahkan sebelum dia tiba di meja resepsionis, Chen Ping melihat sudah ada antrian di depannya. Antriannya membentang hingga ratusan meter, tanpa terlihat ujungnya. Chen Ping mengerutkan kening saat melihat antrian yang begitu panjang. Dia tidak menyangka begitu banyak orang yang ingin pergi ke istana Guanghan. Jika ada antrian, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tepat ketika Chen Ping berada dalam dilema, seorang biksu berjanggut dan mata menyipit berjalan menuju Chen Ping. Apakah orang Tao ini ingin mendaftar untuk pergi ke istana Guanghan untuk mencari pendamping Tao? Janggut itu berjalan ke arah Chen Ping dan bertanya dengan suara rendah. Chen Ping mengangguk, meskipun dia tidak sedang mencari pendamping Tao, dia tidak bisa memberitahu orang ini bahwa dia ada di sini untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Kamu pergi ke istana Guanghan. Jika kamu mendaftar di meja resepsionis, kamu tidak akan bisa mengantri di tahun monyet dan kuda. Petik 2. Tetapi kamu hanya perlu membayar 100.000 koin roh. Saya bisa mengantarmu ke istana Guanghan. Saya tahu cara pergi ke istana Guanghan. Jalannya benar-benar aman. Petik 2. Tetapi saya hanya bisa membawa Anda ke gerbang luar istana Guanghan. Anda harus memikirkan cara untuk masuk. Petik 2. Jika kamu ingin memasuki gerbang luar, aku juga bisa mengantarmu, tapi itu akan memakan waktu cukup lama. 1 juta koin roh cukup, kata janggut itu kepada Chen Ping.